Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Alba dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0701519051. Pada kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi nilai UAS Hukum Telematika. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persekusi merupakan perbuatan tercela yang dilakukan suatu pihak terhadap kelompok lain sehingga merasa tersakiti, terancam, disusahkan, atau bahkan merasa ditumpas oleh pelaku persekusi tersebut. Persekusi melakukan perbuatan yang dilakukan secara sistematis dan juga mencakup banyak hal. Tindakan persekusi ini dilakukan oleh pelaku berupa pengancaman, penganiayaan, atau bahkan yang paling parah berupa penyiksaan. Pada dasarnya pelaku persekusi melakukan aksinya lantaran untuk melindungi diri dari apa yang menurut mereka tidak sejalan dengan pikiran mereka. Ancaman merupakan perbuatan yang merugikan, meresahkan, menyusahkan, bahkan membahayakan seseorang yang diancam. Ancaman tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan. Ancaman tersebut sudah termasuk kekerasan berupa nonverbal, yang artinya di dalam kekerasan tersebut tidak melibatkan fisik, tetapi berupa ancaman melalui perkataan ataupun tulisan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi sangat berperan terhadap penggunaan suatu media sosial pada kalangan masyarakat. Kebergunaan suatu teknologi ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik dari kalangan pemuda maupun kalangan usia lansia. Selain itu, jika dilihat dari segi ekonomi, penggunaan teknologi ini digunakan oleh semua masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas. Ruang lingkup ancaman kini semakin luas seiring berkembangnya teknologi digital, di mana setiap orang bisa dengan mudahnya mengakses media sosial. Dewasa ini ancaman seringkali dilakukan oleh para pelaku melalui media sosial. Para pelaku pengancaman melalui media sosial umumnya tidak paham dengan aturan hukum atas perilakunya, sehingga mereka seringkali mengabaikannya. Tidak jarang korban dari ancaman di media sosial melaporkan ancaman tersebut ke pihak yang berwajib untuk selanjutnya diselidiki pemilik akun yang mengancam tersebut. Tetapi tidak jarang juga korban yang bersikap diam dan tidak ingin membawa ke jalur hukum. Penyelesaian ancaman di media sosial ini dapat berupa mediasi dan dilanjutkan dengan klarifikasi di media sosial. Apabila ancaman kekerasan melalui sarana media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok atau dokumen elektronik, maka ketentuan hukum yang diterapkan sebagaimana terdapat asas lex specialis derogate lex generalis dari pasal 335 KUHP dan pasal 369 KUHP adalah pasal 29 Jangto, pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut akan dapat menjadi delik apabila mengucup unsur-unsur yang mengandung pada isi pasal tersebut. Perbuatan yang dilakukan apabila memenuhi unsur tersebut adalah mengirimkan suatu berupa pesan. Dalam pesan tersebut harus berisikan dan atau mengandung ancaman. Pesan tersebut juga harus dimaksudkan kepada orang secara pribadi. Ancaman kekerasan di media sosial yang dimaksud adalah ancaman yang kemungkinan dilakukan oleh pelaku dan masuk di akal manusia. Pengaturan dan penegakan tindak pidana ancaman kekerasan melalui media elektronik. Tindak pidana merupakan translasi dari bahasa Belanda yaitu strafbaarheid pada tema lain yang merupakan bahasa Latin yaitu delik yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah delik. Tindak pidana strafbaarheid dan delik memiliki arti yang sama yaitu perbuatan menyimpang dari peraturan yang telah dibuat dengan sanksi berupa hukuman pidana, dan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut selanjutnya disebut sebagai subjek tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap suatu tindak pidana bila mana tindakan tersebut telah dilarang dan telah tercantum pada peraturan yang sudah dibuat. Hal tersebut disebutkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP sebagai asas legalitas yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine previa lege ponali, yang berarti tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya hukum terdahulu yang telah mengaturnya.
Selain itu, suatu perbuatan harus memenuhi unsur seperti kesalahan, tindakan yang bersifat melawan hukum, waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Begitupun dengan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang pada hakikatnya harus memiliki unsur-unsur yang disebutkan di atas. Penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani kasus ancaman kekerasan melalui media elektronik ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan dua cara, yaitu penegakan represif dan penegakan preventif. Penegakan secara represif merupakan penegakan yang dilakukan dengan cara penerapan hukum pidana yang ditumpukan terhadap sifat penumpasan sesudah kejadian tersebut dilakukan. Hal yang dapat dilakukan dalam penegakan represif yaitu dengan melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan dilakukannya tindakan terhadap subjek hukum yang melakukan tindakan tersebut, serta dilanjutkan dengan proses penyidikan dan setelah itu melakukan pembuatan laporan hasil perkara. Sedangkan penegakan hukum preventif adalah serangkaian upaya dalam mencegah supaya tidak terjadi tindakan melanggar atau tindakan menyimpang terhadap aturan yang telah dibuat. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan melakukan pengarahan, pembekalan mengenai kesadaran bagi para pihak yang terkait. Para pelaku ancaman kekerasan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertera pada pasal 10 KUHP. Dan terdapat dua aturan mengenai sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan pasal 29 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE mencakup unsur-unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, serta berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Penyebab pelaku melakukan tindak pidana ancaman melalui media elektronik ini sebetulnya melalui dua faktor, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu sendiri mencakup faktor psikologi, di mana ketidakstabilan mental seseorang sangat berpengaruh terhadap cara berperilaku pada kehidupan sehari-hari, termasuk pada saat menggunakan media elektronik. Selain itu, keadaan finansial seseorang juga menjadi salah satu faktor internal seseorang dalam melakukan pengancaman. Keadaan ekonomi yang bermasalah, kenaikan bahan pokok, memaksakan gaya hidup dan perilaku konsumtif menjadikan hal tersebut sebagai alasan seseorang dalam bertindak melakukan pengancaman. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu melalui atau berasal dari faktor lingkungan. Kebiasaan suatu kelompok masyarakat di suatu lingkungan sangat berdampak terhadap perilaku suatu individu. Lingkungan bermasyarakat dapat menimbulkan contoh yang tidak baik untuk beberapa orang, sehingga contoh yang tidak baik tersebut kerap kali dicontoh dalam kegiatan individu tersebut sehari-hari. Selain dari faktor lingkungan kehidupan bermasyarakat, faktor lainnya adalah faktor asmara yang mengalami perselisihan sehingga menyebabkan timbulnya emosi yang berlanjut pada pengancaman baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam penelitian ini saya akan membahas kasus mengenai jaring SID yang melakukan pengancaman melalui media elektronik melawan Adam Denny. Pada kejadian awal ya, jaring SID ini mengunggah konten berupa endorsement COVID di sosial media Instagramnya. Kemudian Adam Denny melakukan komentar kepada unggahan yang diposting sebelumnya oleh jaring SID. Pada unggahan tersebut, jaring menganggap beberapa artis menjadi sumber endorsement bagi COVID-19. Lalu Adam Denny memberikan komentar dan menanyakan bukti-bukti terkait apa yang diunggah oleh jaring SID. Komentar Adam Denny dibalas oleh jaring SID dengan kata-kata yang tidak senonoh sehingga menimbulkan suatu pemikiran yang buruk terhadap Adam Denny. Pada tanggal 2 Juli 2021, akun Instagram Jaring SID secara tiba-tiba dinonaktifkan oleh pihak Instagram. Jaring SID menuduh Adam Denny yang memiliki pengetahuan di bidang IT menjadi dalang dibalik hilangnya akun Instagram beliau. Dalam pengakuan Adam Denny, Jaring kemudian melakukan telepon terhadap Adam mengenai akun Instagramnya yang hilang. Adam mengaku bahwa selama 30 menit di dalam percakapan bersama Jaring, ia dimaki-maki menggunakan kata kasar dan dituduh telah membuat akun Instagram pribadi Jaring menghilang. Setelah kejadian tersebut, Adam Denny kemudian membeberkan bukti telepon yang dilakukan bersama Jaring. Pada awal ya, kasus ini dilakukan mediasi oleh pihak
oleh kedua pihak, tetapi hasil dari mediasi tersebut berujung buntu sehingga Adam Denny berpikiran untuk menyelesaikan tindakan tersebut melalui mekanisme persidangan. Kemudian pada 10 Juli 2021, Adam Denny kemudian melaporkan Igede Aryastina atau Jerings ke Polda Metro Jaya atas ancaman yang dilakukan Jerings melalui media elektronik. Ujung dari permasalahan ini, Hakim Ketua Surahmat membacakan vonis tuntutan dan menjatuhkan pidana terhadap Jerings SID sebagai terdakwa kasus pengancaman melalui media elektronik. Dalam putusan tersebut, Jerings SID dikenakan pasal 29 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda sebesar 25 juta. Hukuman berupa denda tersebut dapat diganti dengan hukuman penjara selama 1 bulan. Hukuman pada putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum karena Ketua Hakim menyebutkan bahwa dalam proses persidangan, Jerings bersikap sopan dan meminta maaf kepada Adam Denny sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim atas pengurangan masa hukuman dari jaksa penuntut umum. Sekian hasil dari penelitian yang saya telah teliti dan saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.